Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam syarat-syarat wudu. Jadi syarat wudu yang pertama adalah harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa adapun air mutlak itu air yaqa'u yang jatuh alaihi atasnya ismul ma'i nama air bila qaidin tanpa ada ikatan wa in rosyaha sekalipun menetes min bukhoril ma'i dari uap air atau huri yang mensucikan al-mugla yang mendidih atau yang dididih awis tuhlika atau yang dirusak fihi di dalamnya air al-khalitu sesuatu yang mencampuri. Jadi air mutlak adalah air yang penamaannya tidak terikat, tidak terkait dengan nama sesuatu. Walaupun hasil tetesan dari uap air yang suci mensucikan, yang mendidih atau yang dididihkan, atau telah bercampur dengan benda yang mukhalid, yang telah rusak. Nah, jadi ini pengertian air mutlak. Jadi air mutlak air penamaannya tidak terikat dengan sesuatu apapun. Jadi walaupun terikat, tapi terikatnya tidak permanen seperti itu. Jadi yang kedua, air itu air yang menetes. Walaupun air itu menetes dari uap air yang mendidih, tapi airnya tentunya suci dan mensucikan. Ketika ibu-ibu masak, nah baru masak kan biasanya tutup panci itu tidak ada airnya. Namun ketika mendidih dia airnya ke atas, ke tutup panci. Nah itu air mutlak juga. Nah, kemudian air yang telah bercampur, telah dirusak oleh sesuatu yang mencampuri. Artinya ada air di panci, kemudian gula larut di dalamnya atau tinta hilang begitu saja. Ini masih disebut dengan air mutlak. Nah, kemudian auquyida atau diikat bimuwafaqatil waqi dengan sesuai dengan kenyataan kama il bahri seperti air laut, atau diikat dengan qaid yang sesuai dengan kenyataan, artinya diikat dengan tempat seperti air laut. Nah, jadi tempat ini tidak permanen, tempatnya tidak permanen. Jadi misalkan air sungai, ini air satu ember, air sungai. Sungai kita mengambil air dari sungai, mengambil dengan ember. Maka ember ketika dibawa pulang bukan air sungai lagi, atau bukan air laut lagi, ya disebut dengan air. Nah, disebut ini air mutlak. Kalaupun dia diikat, maka ikatannya tidak tetap, tidak permanen. Maksudnya seperti itu. Kemudian bikhilafima, berbeda dengan sesuatu la yudkaru, yang tidak disebutkan illa muqayyadan, kecuali diqayyidi kama wardi seperti air mawar. Hal ini berbeda dengan air yang tidak disebut kecuali dengan disandarkan pada nama lain seperti air mawar. Artinya ada ikatan, tapi dia permanen seperti air mawar. Air mawar ketika di botol disebut dengan air mawar. Ketika di ember pun disebut dengan air mawar. Ketika di tempat apapun dia disebut dengan air mawar. Nah, seperti itu. Jadi bukan diikat dengan nama tempat. Nah, ini berbeda dengan hal ini. Maka air mawar adalah tidak dapat mensucikan. Kemudian Goiri musta'malin, yang tidak digunakan. Jadi yang selanjutnya adalah air tersebut goiru musta'malin, air yang tidak digunakan fi fardin, di dalam kefarduan, di dalam pardunya, fi fardi toharotin, di dalam pardunya bersuci, min rofi hadasin, dari menghilangkan hadas, asgoro au akbaro, yang kecil maupun hadas yang besar. Nah, jadi air mutlak tersebut haruslah belum digunakan untuk bersuci.
baik untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kemudian walau min tuhri hanafiyin, walaupun dari bersucinya orang mazhab Hanafi, maka airnya tetap mustakmal. Nah, lam yanwi, yang tidak berniat siapa orang. Jadi mazhab Hanafi ini, ketika orang bermazhab Hanafi berudu, maka dia tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk berniat. Nah, walaupun udunya orang mazhab Hanafi, maka airnya dianggap mustakmal. Kemudian ausobiyin, atau anak kecil lam yumayiz, yang tidak tamyiz, yang belum tamyiz siapa anak kecil, li tawafin, untuk tawaf. Ya, air mutlak. Nah, jadi walaupun anak kecil yang belum mumayyiz untuk tawaf, walaupun air yang telah digunakan untuk anak kecil, berudunya anak kecil untuk melakukan tawaf, maka tetap dianggap air itu mustakmal. Kemudian wa ijalati najasin, dan air tersebut bukan air yang telah dapat menghilangkan najis. Jadi yang pertama, yang bukan air mustakmal. Jadi air mutlak itu ya tidak terikat dengan sesuatu apapun. Yang kedua, belum digunakan dengan sesuatu kefarduan bersuci. Jadi belum digunakan untuk berwudu atau mandi hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, tidak atau belum digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, seperti itu. Wa ijalati najasin, dan menghilangkan najis. Nah, walau ma'fuan anhu. Sekalipun ada apa najis, ialah dimakfu qalilan, hal dalam keadaan sedikit airnya. Jadi air tersebut belum digunakan menghilangkan najis, walaupun najisnya dimakfu, sedangkan air adalah sedikit. Jadi walaupun najisnya itu dimakfu, maka tetap airnya tidak dapat digunakan. Airnya tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian ayhala kaunil mustakmali, artinya keadaan adanya air yang digunakan qalilan, ialah sedikit. Ai dunal kullataini, maksudnya adalah kurang dari 2 kullah. Nah, seperti itu. Jadi kalau air banyak kalau air banyak mah bebas. Tapi ini airnya hitungannya sedikit. Nah, jadi selain air mutlak itu ya air tanpa diikat dengan sesuatu apapun. Yang kedua, bukan air bekas digunakan. Yang ketiga, bukan belum digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, seperti itu mudah bahasanya. Kemudian fa in jumi'a, maka jika dikumpulkan al mustakmalu, air mustakmal, fabalago, maka sampai apa mustakmal kullataini, pada 2 kullah, pamutahhirun, maka adapun air ialah suci, mensucikan. Jadi seandainya ada air mustakmal dikumpulkan sehingga menjadi 2 kullah atau lebih, maka airnya suci, mensucikan. Kemudian kama lau jumi'a, sebagaimana andaikan dikumpulkan al mutanajjisu, air yang terkena najis. Maksudnya ada air terkena najis, misalkan air kejatuhan tai cecak misalkan. Andai kata air yang terkena najis itu dikumpulkan, fabalago, maka sampai apa mutanajis kullataini, pada 2 kullah, walam yatagoyyar, dan tidak berubah apa mutanajis. Nah, wa in qalla, sekalipun sedikit apa madukiro, sekalipun sedikit apa yang telah disebutkan tadi, ba'du, sesudah dikumpulkan, bitafrikihi, dengan memisah-misah, majumi'a, apa-apa yang dikumpulkan. Nah, sekalipun sedikit, artinya begini. Begitu juga air yang terkena najis menjadi suci dan mensucikan apabila dikumpulkan hingga mencapai 2 kullah atau lebih. Dan ada syaratnya.
Syaratnya apa? Salah satu sifatnya tidak berubah. Jadi salah satu sifat airnya tidak berubah. Kalau air yang di atas kan mustamal itu nggak ada syaratnya. Nah ini air yang ketika air najis, mutan najis itu dikumpulkan dan menjadi 2 kula atau lebih, maka ketika tidak berubah, maka itu airnya menjadi suci dan mensucikan. Nah, sekalipun sedikit, artinya sekalipun sedikit setelah dikumpulkan dengan memisah-misah. Misalkan gini, ada air, kemudian air ini 5 ember, artinya airnya ada beberapa ember. Kemudian airnya masing-masing terkena mutan najis, kejatuhan tai cecak, dikumpulkan artinya menjadi setelah dikumpulkan 2 kulah atau lebih. Nah, ketika tidak ada yang berubah salah satu sifatnya, maka airnya suci mensucikan. Nah, walaupun sedikit setelah dikumpulkan dan dibagi-bagi, artinya dikumpulkan tapi langsung setelah dikumpulkan menjadi satu airnya, lantas dibagi-bagi kembali, dijadiin per gelas, maka ini tetap air yang di gelas itu ya suci mensucikan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.